Assalamualaikum pemirsa Sobat Unggul TV UMJ. Program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda bersama dengan saya, Salsa Nabila, yang akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan. Berita pertama pemirsa, Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Muhammad Hadi SKMMKes, dilantik sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Khusus Jakarta, periode 2024-2028. Selain itu, Wakil Rektor 3 UMJ Dr. Rini Fatma Kartika MH juga dilantik sebagai Bendahara Pimpinan Wilayah Vokal IMM DK Jakarta. Pelantikan berlangsung secara khidmat di Auditorium Dr. Syafri Gorci, Minggu 9 Februari 2025, dipimpin oleh Ketua Pimpinan Pusat Vokal IMM, Profesor Dr. Mamun Murad MSI. Mamun menerangkan pelibatan banyak alumni IMM dalam kepengurusan pimpinan wilayah Vokal IMM DK Jakarta adalah bagian dari strategi untuk menghidupkan kembali giroh ikatan. Mamun yang juga Rektor UMJ menyoroti agenda pelantikan kepala daerah yang dapat dimanfaatkan pimpinan wilayah Vokal IMM DK Jakarta. Ia berharap pengurus pimpinan wilayah Vokal IMM DK Jakarta dapat bersinergi dengan Gubernur DKI Jakarta. Mamun sangat berharap dengan bergabungnya alumni IMM di Vokal dapat kembali menghidupkan trilogi ikatan, yaitu kemahasiswaan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Pada kesempatan itu, Hadi menerangkan pimpinan wilayah Vokal DKI Jakarta akan mengambil beberapa langkah strategis, di antaranya penghimpunan alumni dari generasi ke generasi untuk menguatkan tujuan dari organisasi Muhammadiyah. Menurutnya, kader IMM banyak tersebar dan mengabdi di segala bidang pekerjaan maupun profesi dengan membawa visi Muhammadiyah. Menurutnya, hal penting lainnya ialah menjaga nafas dan semangat pemikiran kritis alumni IMM untuk membangun negeri baik melalui bidang sosial, kesehatan, politik, ekonomi, dan lainnya. Vokal IMM memiliki peran dalam menguatkan arah pengembangan Muhammadiyah, termasuk di akar rumput melalui alumni yang tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Para pengurus yang dilantik mendapatkan amanat dari Dewan Penasehat Pimpinan Wilayah Vokal IMM DK Jakarta, Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA. Sebagai salah satu pendiri Vokal, Sudarnoto menyampaikan beberapa pesan mendalam terkait dengan peran dan kiprah Vokal IMM bagi kepersyarikatan bangsa dan negara. Berita selanjutnya pemirsa, Universitas Muhammadiyah Jakarta mengadakan sharing session perpajakan di Aula Fakultas Kesehatan Masyarakat pada Rabu 12 Februari 2025. Kegiatan yang membahas tentang perpajakan di perguruan tinggi ini mengangkat tema akuntansi holistik Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan Profesor Dr. Suryo Pratolo SEMSI AKCA AAPA sebagai narasumber utama. Suryo mengatakan jika keuangan perguruan tinggi sehat, maka aspek akademik, kemahasiswaan, dan lainnya juga akan berkembang dengan baik. Wakil Rektor 2 UMJ, Profesor Dr. Insinyur Mutmainah MM, menyampaikan bahwa saat ini di usia UMJ yang sudah mencapai 70 tahun, baru memiliki NPWP Badan Perguruan Tinggi. Mutmainah menambahkan tujuan kegiatan ini memberikan pengetahuan bagaimana mengelola perpajakan dengan baik, agar perguruan tinggi dapat berkembang lebih baik dan semua sivitas akademika memiliki pemahaman yang sama. Berita selanjutnya pemirsa, Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta resmi melakukan penandatanganan kontrak indikator kinerja individu yang disaksikan langsung oleh segenap jajaran pimpinan UMJ pada Senin hingga Kamis 10 hingga 13 Februari 2025. Penandatanganan ini dilakukan di gedung fakultas masing-masing. Anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Andes Abdul Cheba AK MBA CA CPA, menegaskan bahwa sistem kinerja yang diterapkan di UMJ telah baku dan terstruktur. Setiap periode sistem ini terus mengalami perbaikan untuk mencapai standar yang lebih baik di masa mendatang. Cheba juga menyoroti peran tenaga kependidikan dan kepala subbagian dalam mendukung pelayanan akademik maupun non-akademik di UMJ.
Ia mengajak seluruh pegawai untuk berkomitmen memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugasnya. Ia juga berharap setiap individu di lingkungan UMJ dapat selalu bersikap positif dan terus berkontribusi demi kemajuan institusi. Profesor Dr. Insinyur Mutmainah MM, Wakil Rektor 2 UMJ menegaskan bahwa setiap aspek dalam UMJ memerlukan indikator atau alat ukur yang jelas untuk menilai kinerja. Menurutnya, efisiensi dalam pengelolaan UMJ harus diterapkan sebagaimana yang dilakukan dalam pemerintahan. Ia juga menekankan pentingnya komitmen dalam bekerja dengan harapan bahwa setiap pegawai di UMJ adalah individu yang benar-benar ingin berkontribusi dan memberikan nilai tambah bagi institusi. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor 2 UMJ, Profesor Dr. Insinyur Mutmainah MM, Wakil Dekan 2 FI UMJ, Dr. Bushadiar MA, dan Kepala Sumber Daya Insani UMJ, Suryani SE. Berita selanjutnya pemirsa, dosen program studi pendidikan olahraga Universitas Muhammadiyah Jakarta dikukuhkan sebagai pengurus pusat Perhimpunan Masyarakat Kebugaran Indonesia periode 2024-2028. Pengukuhan dilakukan oleh pimpinan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia pada Minggu 2 Februari 2025 di GOR Ciracas, Jakarta Timur. Pengukuhan ini merupakan sebuah pencapaian penting tidak hanya bagi dosen yang terlibat dalam organisasi besar tersebut, tetapi juga bagi UMJ dalam memperkuat perannya di bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kebugaran. Dosen yang dikukuhkan akan bergabung dengan sejumlah profesional lainnya dalam PMKI untuk memberikan sumbangsi nyata dalam mengembangkan dan meningkatkan kebugaran masyarakat melalui program-program dan kegiatan yang dapat dilakukan dan dinikmati oleh masyarakat luas. Dosen UMJ yang dikukuhkan antara lain Dr. Taufik Yudi Mulyanto MPD sebagai Ketua Umum, Dr. Dobi Putro Perlindungan MPD, Aivo sebagai Ketua Bidang Program, Ishak Geri MPD sebagai anggota bidang program, Algani MPD sebagai anggota bidang humas dan promosi, Dr. Azmi Al-Bahij MSI sebagai ketua bidang sarana dan prasarana, dan Muhammad Aspar sebagai anggota bidang sarana dan prasarana. Dr. Taufik Yudi Mulyanto MPD, dosen yang dikukuhkan menjadi ketua umum PMKI untuk ketiga kalinya, mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada para pendiri yang memiliki kewenangan dalam menunjuk ketua umum. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa jabatan tersebut merupakan ujian dan tantangan yang harus dijawab dengan kinerja dan kebermanfaatan bagi masyarakat kampus maupun masyarakat umum. Sebagai pemimpin, ia berharap dapat membawa PMKI ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yang ditandai dengan 4 indikator. Pertama, menjadi perlombaan resmi pada Festival Olahraga Nasional 8 pada bulan Juli 2025 di Nusa Tenggara Barat. Kedua, terbentuknya pengurus PMKI di 35 provinsi di Indonesia. Ketiga, bertambahnya para anggota PMKI di pelosok negeri, serta yang keempat, semakin bertambah dan bervariasi karya PMKI dalam bentuk senam baku. Ia sebagai ketua PMKI berharap bahwa melalui berbagai inisiatif, kebugaran masyarakat dapat terus meningkat sekaligus memperkuat sinergi antar akademisi, komunitas olahraga, dan masyarakat luas demi menciptakan budaya hidup sehat dan kebugaran yang lebih baik. Dobi, salah satu dosen yang dilantik, mengungkapkan rasa syukur atas kontribusi banyaknya dosen UMJ di PMKI. Ia mengatakan bahwa PMKI akan terlibat di acara Fornas 8 di NTB pada bulan Juli 2025. Ia berharap semoga keberadaan PMKI semakin bermakna di tengah masyarakat. Para dosen dan mahasiswa semakin unggul dalam melakukan kajian kebugaran masyarakat, termasuk masyarakat sekolah yaitu pelajar, guru, dan karyawan. Dengan demikian, POR FIPUMJ dan PMKI menjadi bagian integral program besar Indonesia Emas tahun 2045. Berita selanjutnya pemirsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UMJ menggelar webinar bersama dengan Conversation Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid pada Kamis 13 Februari 2025 dalam rangka upaya meningkatkan produktivitas dosen dalam kepenulisan artikel ilmiah populer. Kegiatan yang membahas penulisan ilmiah populer di The Conversation Indonesia tersebut
menghadirkan narasumber stakeholder engagement officer The Conversation Indonesia, Anti Dwita. Pada paparannya, Anti menjelaskan The Conversation Indonesia sebagai satu-satunya media independen nirlaba di Indonesia yang menawarkan platform khusus bagi akademisi untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan mengkomunikasikan informasi berbasis penelitian. Anti juga mengatakan, publik dapat membaca artikelnya secara gratis dan media lain dapat menerbitkan ulang. Hal ini guna menjangkau berbagai kelompok audiens, dari akademisi, pemerintah, donor, dan masyarakat biasa. Selain itu, untuk memastikan jangkauan yang lebih luas, konten yang dipublikasi tidak hanya melalui website, tetapi tersedia di berbagai platform. Selain artikel, publik juga dapat menonton dan mendengarkan berbagai konten yang tersedia. Publik dapat mengakses konten dalam berbagai bentuk, seperti podcast, infografis, dan audiovisual melalui berbagai platform. The Conversation Indonesia juga melakukan amplifikasi media dengan menyederhanakan bahasa sains atau istilah kompleks menjadi artikel yang lebih sederhana, sehingga masyarakat mudah memahaminya. Selain itu, mereka juga mengadaptasi artikel yang terdapat pada situs web ke dalam format infografis dan video pendek melalui penyebarannya melalui media sosial. Pemirsa, berita tadi menutup program UMJ News hari ini. Ikuti terus berita hangat selanjutnya hanya di TV UMJ. Bagi pemirsa yang memiliki topik atau kegiatan menarik seputar Universitas Muhammadiyah Jakarta, silakan kirim materi berita ke humas@umj.ac.id. Saya Salsa Nabila, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari kantor Sekretariat Universitas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.